Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pernikahan adalah prosesi sakral menyatukan dua orang yang berbeda, wanita dan laki-laki, menjadi pasangan suami istri yang akan menjalani bahtera rumah tangga. Namun dalam prosesnya pasti pernikahan mengalami pasang surutnya. Berbagai masalah tertentu menjadi pemicu keretakan, bahkan bisa sampai memunculkan pihak ketiga di antara pasangan suami istri tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan selingkuh. Dalam agama manapun sahabat beriman, selingkuh tidak dibenarkan, terlebih dalam agama Islam, sebab terdapat siksa nyata bagi mereka. Lantas apa sahabat beriman siksa bagi mereka pelaku selingkuh? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Berikut ngerinya karma, inilah siksa nyata orang selingkuh dan menyelingkuhi dalam Islam, versi dari Magenta Islam. Bermain api di belakang pasangan sah tak diajarkan dalam agama manapun. Selingkuh tak hanya melukai hati pasangan, tapi juga akan menimbulkan badai prahara pernikahan hingga murka Sang Tuhan. Selingkuh adalah musuh besar dari sebuah ikatan perkawinan. Kini tak sedikit pemberitaan mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh para selebriti hingga pejabat. Bukan berarti di kalangan masyarakat biasa perselingkuhan tidak marak. Bahkan dalam sebuah penelitian dijelaskan yang dipublikasikan dalam Journal of Sex Research menemukan bahwa perselingkuhan terjadi karena adanya faktor saling ketergantungan antara pelaku. Riset dari University of Tennessee mencatat mayoritas perselingkuhan dilakukan mereka yang berusia 20 tahunan. Namun tidak menutup kemungkinan sahabat beriman yang lebih tua pun bisa melakukannya. Dalam Islam telah dijelaskan mengkhianati pasangan adalah sebuah dosa besar dan ada ganjaran nyata yang akan kita rasakan. Penasaran apakah itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa itu perselingkuhan? Jika dilihat secara garis besar sahabat beriman, maka selingkuh memiliki arti menyimpan atau menyembunyikan sesuatu hal hanya demi kepentingan sendiri dan tidak diberitahukan kepada pasangan. Seseorang yang berselingkuh biasanya akan memperlihatkan tanda orang berbohong dari psikologi dan juga fisik mereka. Selingkuh atau zina dalam Islam dikenal dengan nama al-khianah az-zaujiyah, yang berarti seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pada pasangannya untuk setia. Meskipun perzinahan tidak dilakukan secara fisik, perselingkuhan dan juga perzinahan juga bisa dilakukan secara hati. Dan seseorang yang tidak mengerti tentang cara menjaga kesehatan hati serta pandangan mata sangat mudah terhanyut dalam hal tersebut. Khususnya jika sudah melibatkan fisik dalam perselingkuhan tersebut. Dan ini sudah jelas mengartikan jika itu adalah zina. Bukankah zina adalah dosa besar sahabat beriman? Hukum perselingkuhan. Perselingkuhan adalah perbuatan yang menjurus pada perzinahan dan bisa dikatakan perselingkuhan adalah perbuatan zina yang dilakukan secara berulang kali oleh pelakunya. Perselingkuhan bisa dipastikan menjadi cara seseorang lebih cepat masuk ke dalam api neraka jika tidak segera bertaubat serta menjalankan amalan penghapus dosa zina, dan ini sudah menjadi akibat yang pastinya harus ditanggung oleh para pria atau wanita yang berselingkuh. Namun pernahkah kalian berpikir sahabat beriman, seperti apa hubungan dikategorikan sebagai perselingkuhan?
Bahkan ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan dalam bentuk selingkuh menurut Islam, yakni sebagai berikut. Pandangan yang haram. Melihat berbagai hal yang sudah diharamkan seperti contohnya lawan jenis yang lebih rupawan, gambar yang tidak senonoh, aurat dari lawan jenis dan berbagai hal lainnya. Perbincangan yang haram. Perbincangan atau percakapan yang dilakukan dengan maksud untuk merayu atau tebar pesona, serta menarik perhatian dari lawan jenisnya. Pertemuan haram. Pertemuan yang dilakukan untuk bersenang-senang dan juga hanya mencari kepuasan semata dan tidak dilakukan dengan pasangan sahnya. Hubungan badan haram. Hubungan badan atau perzinahan yang dilakukan dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, jika pada sebuah mimpinya ia melihat hukuman yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pelaku zina. Kemudian kami berlalu dan sampai ke sebuah bangunan seperti tungku pembakaran. Perawi hadis berkata, sepertinya beliau juga bersabda, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan. Beliau lalu melanjutkan, kemudian aku menengoknya. Kemudian mendapati di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi nyala api di bawah mereka dan berteriak-teriak. Nabi bersabda, aku bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail, siapa mereka? Jawab keduanya, laki-laki dan perempuan yang ada di tungku pembakaran. Mereka adalah para pezina. Hadis riwayat Bukhari. Jika di akhirat begitu pedihnya, lalu bagaimana dengan di dunia, sahabat beriman? Siksa pedih selingkuh secara nyata. Dibenci banyak pihak. Perselingkuhan adalah hal yang dibenci oleh semua orang. Bahkan seseorang yang melakukan perselingkuhan sendiri sebenarnya menyadari dan tidak mau jika ia diselingkuhi oleh pasangannya. Namun karena ia kalah dengan godaan setan, maka ia tetap melakukannya. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perselingkuhan pasti dibenci oleh banyak orang, baik oleh orang-orang yang merasa tersakiti secara langsung dari perselingkuhan tersebut, seperti keluarga dan kerabat, maupun oleh orang lain yang tidak berhubungan secara langsung, maupun hanya mendengarkannya saja. Tentunya dibenci banyak orang tidaklah menyenangkan perasaan tidak punya teman dan dijauhi oleh banyak orang. Merupakan penderitaan tersendiri bagi manusia yang merupakan makhluk sosial dan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. Rasulullah SAW pun bersabda, ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Jika berzina perjaka dengan gadis, maka hadnya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Apabila berzina dua orang yang sudah menikah, maka hadnya dicambuk 100 kali dan dirajam. Sungguh sangat mengerikan. Hidup tidak tenang. Dengan segala rasa bersalah dan pandangan rendah dari masyarakat tentunya akan membuat hidup seseorang menjadi resah dan tidak tenang. Seakan yang dilakukan selalu salah dan seakan menjadi seseorang yang sangat bersalah, bahkan tidak pantas mendapatkan kebahagiaan karena telah merusak kebahagiaan orang lainnya. Terlebih jika hubungan perselingkuhannya belum diketahui dan harus sembunyi-sembunyi saat harus melakukan atau bertemu atau berkomunikasi dengan pasangan selingkuhannya, karena takut ketahuan oleh keluarga masing-masing. Dijauhi oleh orang dicintai. Karena selingkuh menyakiti hati banyak orang, sahabat beriman, terutama orang-orang yang kita cintai, karena rasa kecewa yang begitu dalam mereka rasakan, maka besar kemungkinan bahwa orang yang melakukan perselingkuhan akan dijauhi dan dicibir terlebih oleh orang-orang yang dicintainya.
Orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh kita tentunya menginginkan kebahagiaan dan kebaikan untuk kehidupan kita. Namun ketika kita melakukan kesalahan terlebih perselingkuhan, maka mereka akan merasa sangat kecewa dan malu, sehingga secara perlahan mereka akan menjauh dengan begitu saja. Kemudian suami dan istri akan saling melaknat dan menyalahkan juga. Sahabat beriman, apabila perselingkuhan suami diketahui istri atau sebaliknya, maka kemungkinan yang terjadi adalah saling mula'anah atau saling melaknat antara suami dan istri tersebut, yang akhirnya akan menggoyahkan pernikahan yang tidak ada rujuk. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan juga sumpah kelima, jika laknat Allah atasnya dan bahwa orang tersebut masuk ke dalam golongan orang berdusta. Istri akan dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya sebanyak 4 kali atas nama Allah, dan sesungguhnya suaminya benar-benar masuk dalam golongan yang dusta. Janganlah kamu masuk menemui wanita-wanita yang bukan mahram. Seorang laki-laki bertanya bagaimana tentang kerabat suami. Nabi menjawab, kerabat suami jika berduaan dengan wanita itu menyebabkan kehancuran seperti kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya, dan seorang laki-laki tidak boleh masuk menemui wanita kecuali kalau ada mahram yang menemani wanita itu. Lalu salah seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya berkehendak keluar dari tentara ini dan itu, sedangkan istriku berniat melakukan ibadah haji. Maka Nabi bersabda, keluarlah engkau berhaji bersama istrimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1862, Muslim nomor 1341. Lalu untuk apa kita berselingkuh, sahabat beriman, jika hanya pedih dan sedih yang kita rasakan? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, sudah paham dengan masalah perselingkuhan ini? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.